Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar cara membuat e-modul menggunakan Flip PDF Profesional. Nah, langkah pertama, kita siapkan dulu semua konsep ataupun draft untuk modul yang akan kita buat. Mulai dari sampul depan, halaman Prancis, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar video, pendahuluan, dan seterusnya, hingga sampul belakang, dan tentunya dalam format PDF. Nah, selain itu, kita juga sebelumnya harus menyiapkan semua link, baik itu link video, Gform, ataupun Classroom, yang akan kita masukkan ke dalam e-modul kita yang bisa kita tulis dulu dalam Word. Nah, ini adalah contoh sampul depan yang akan kita gunakan untuk membuat e-modul kita kali ini. Nah, cantik sekali kan? Sebenarnya untuk membuat sampul ini kita bisa sekali menggunakan aplikasi Canva yang dapat dibuka pada handphone maupun pada laptop. Nah, saya sarankan di sini sebaiknya kita menggunakan laptop. Karena kalau kita menggunakan laptop, kita dapat merapikan detail-detail kecilnya lebih baik dibanding ketika menggunakan smartphone. Nah, jika kita sudah membuka Canva, akan terlihat halaman seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat sampulnya, kita klik dokumen A4. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Di sini, kita bisa membuat desain sampul kita sendiri ataupun menggunakan template yang sudah tersedia, kemudian kita edit. Misalnya dengan memasukkan kata kunci buku. Nah, di sini nanti terdapat beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Misalnya contoh yang ini. Nah, kita bisa menghapus bagian-bagian yang tidak kita inginkan dengan mengklik, kemudian klik delete pada keyboard laptop kita. Kemudian kita juga bisa mengedit tulisan-tulisan yang kita butuhkan sesuai kebutuhan kita, baik itu warna, kemudian juga jenis hurufnya. Disarankan untuk menggunakan yang gratis saja, bukan yang pro. Nah, kalau ada gambar mahkota di bagian bawahnya itu artinya desain atau template yang disediakan itu pro dan harus berbayar. Jadi kita gunakan saja yang gratis. Jika kita sudah selesai mengedit, kita bisa mengunduh dengan cara mengklik bagikan, kemudian kita pilih jenis filenya, pilih saja di sini PDF, kemudian unduh dengan memasukkan watermark Canva. Tapi di sini sebelumnya kita sudah memilih yang gratis, jadi sebenarnya tidak akan ada watermark juga di sana. Hal ini juga dapat kita lakukan untuk membuat desain halaman lainnya sampai ke sampul belakang. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Flip PDF Profesional. Kemudian kita klik New Project. Di sini disarankan untuk memilih version berupa HTML5 karena lebih awet dan lebih ringan. Selanjutnya akan muncul halaman untuk mengimport PDF yang kita gunakan. Jadi di sini kita import saja terlebih dahulu halaman sampul depan dari e-modul yang sudah kita rancang. Selanjutnya jika sudah dipilih, kita klik Import Now dan kita diminta untuk menunggu beberapa saat hingga muncul tampilan seperti ini. Untuk menambahkan halaman-halaman berikutnya, kita klik Edit Page. Nah, di sini terdapat beberapa icon yang dapat kita gunakan. Mulai dari tambah halaman, copy halaman, salin halaman, hapus, pindahkan. Nah, ada juga beberapa bentuk dari mouse yang bisa atau pointer yang bisa kita gunakan, mulai dari berbentuk tangan untuk menggeser sampai berupa flash untuk diinputkan. Nah, di sini karena masih ada cover, kita tambahkan blank page terlebih dahulu untuk halaman berikutnya. Selanjutnya baru kita tambahkan halaman-halaman lainnya. Pastikan bentuknya itu PDF dan terletak setelah atau after the select page. Kemudian kita browse file yang kita butuhkan. Setelah itu, jika kita sudah menemukannya, klik open dan OK.
Nah, hal ini bisa kita lakukan untuk semua halaman. Namun, untuk mempersingkat video ini, kita masukkan saja kegiatan pembelajaran 1. Nah, kita klik OK lagi sesuai dengan yang sebelumnya. Nah, jika sudah selesai akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita sudah punya 10 halaman. Selanjutnya kita perhatikan halaman mana yang membutuhkan link. Kemudian kita klik open link, kita posisikan. Kemudian masukkan action dari link yang kita inginkan dan sesuaikan warnanya dengan kebutuhan kita. Usahakan warna yang dipilih serasi dengan halaman modul. Tambahkan tulisan di atas tempat pengklikan link yang sudah kita sediakan untuk mengajak siswa mengklik bagian tersebut. Misalnya seperti ayo klik di sini. Nah, tulisannya juga bisa kita atur jenisnya. Disarankan menggunakan tulisan yang santai seperti Comic Sans. Selanjutnya, untuk bagian mengumpulkan informasi, sebaiknya kita menginputkan video agar peserta didik lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran. Nah, di sini yang kita inputkan bukan link dari video tersebut, namun ID dari video YouTube yang kita maksud. Dengan cara mengcopy huruf atau kode setelah sama dengan. Nah, seperti ini. Kemudian di-copy di bagian video ID. Nah, selanjutnya untuk pengumpulan tugas kita dapat menggunakan link Google Classroom. Caranya seperti pada kegiatan menanya sebelumnya, kita menggunakan bagian open link, mengatur warnanya dan memasukkan linknya. Pada bagian add action, kemudian open link, kemudian kita copy linknya. Setelah itu oke. Dan tidak lupa pada bagian atas dari link yang sudah kita buat, kita tuliskan ayo kumpulkan di sini agar peserta didik terarah untuk mengumpulkan tugasnya setelah dikerjakan. Selanjutnya, pada bagian kesimpulan, kita juga menggunakan link yaitu link Gform. Nah, Gform ini sendiri akan nanti menginputkan nama siswa, kemudian kelas siswa, selanjutnya juga tanggal pembuatan atau tanggal pengumpulan dari tugas yang sudah dibuat siswa tersebut. Selanjutnya di sini peserta didik juga diminta untuk mengupload kesimpulan yang sudah dibuatnya. Nah, setelah nanti diupload, peserta didik dapat memperoleh kesimpulan yang sudah disajikan oleh guru. Hal ini berfungsi untuk menyamakan konsep peserta didik dan guru. Untuk linknya tetap kita atur dari segi warna, kemudian tambahkan juga linknya. Sama seperti memasukkan link-link sebelumnya. Dan tambahkan tulisan di atasnya, ayo kumpulkan di sini untuk mengajak peserta didik mengumpulkan kesimpulan yang sudah ditulisnya. Jika sudah selesai mengedit, kita klik Save and Exit. Maka akan kembali ke halaman sebelumnya dan kita sudah bisa membuka e-modul yang kita buat. Nah, e-modul ini dapat dibuka layaknya seperti buku. Jadi dapat membuat peserta didik lebih semangat. Dan link-link yang sudah kita masukkan dapat diklik. Video yang kita masukkan juga bisa ditonton oleh peserta didik. Dengan menggunakan YouTube, peserta didik dapat mengatur kecepatan pemutaran video maupun kualitasnya. Nah, di sini pada bagian belakang kita tambahkan sampul belakang. Caranya sama seperti sebelumnya, melalui Add Page. Kemudian kita inputkan. Nah, sebelum halaman belakang sebaiknya juga dimasukkan halaman kosong agar e-modul yang kita buat lebih rapi dan cantik. Jika sudah selesai, kita klik lagi Save dan Exit. Dan e-modul yang kita buat sudah jadi. Selanjutnya, jika sudah selesai mengedit, tidak lupa kita harus men-save project-nya agar file pengeditan ini tidak hilang. Kemudian kita upload e-modul yang kita buat dengan membuat akun sebelumnya menggunakan email kita. Selanjutnya tidak lupa masukkan password. Kemudian kita klik Create.
Selanjutnya, kita klik order letter karena kita punya 5 kesempatan untuk mengupload e-modulnya secara gratis. Selanjutnya, tulis nama atau judul dari e-modul yang akan kita buat. Kemudian, klik publish. Dan tunggu hingga selesai untuk dipublish. Nah, setelah selesai mengupload, akan muncul link dari e-modul dan juga barcode-nya. Dan link tersebut dapat dibagikan kepada peserta didik, dan ketika dibuka akan tampil seperti e-modul tadi. Nah, itulah pembelajaran kita di video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.